Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan saya Muhammad Furqon Wijaya, biasa dipanggil Furqon. Kali ini saya akan membahas prosedur teks dalam bahasa Inggris. Oke, langsung saja. Pertama, pengertian prosedur teks. Prosedur teks adalah sebuah jenis teks dalam bahasa Inggris yang berisi tujuan dan langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan tersebut. Fungsi dari teks ini adalah untuk menunjukkan bagaimana cara melakukan sesuatu melalui langkah-langkah yang berurutan, sehingga pembaca bisa mencapai tujuannya. Ciri-ciri prosedur teks. Yang pertama, menggunakan simple present tense. Yang kedua, menggunakan imperative sentence yang merupakan bentuk kalimat yang biasanya digunakan untuk memberi perintah. Contohnya, don't mix, turn on, cut into, slice, dan lain sebagainya. Menggunakan connective of sequence. Nah, contohnya, then, while, next, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, menggunakan numbering. Oke, contohnya first, second, third, dan lain sebagainya. Menggunakan action verb. Contohnya turn, plug, put, dan lain sebagainya. Menggunakan adverb, contohnya slowly, carefully, dan lain sebagainya. Kemudian jenis prosedur teks. Yang pertama, prosedur teks yang memaparkan cara mengoperasikan atau menggunakan sesuatu. Misalnya, how to use kamera, how to use rice cooker. Yang kedua, prosedur teks yang memberikan instruksi dalam melakukan kegiatan tertentu. Misalnya, how to play gitar, how to make brownies. Yang ketiga, prosedur teks yang berkaitan dengan kiat-kiat menjalani hidup. Misalnya, how to be success in life, how to make yourself happy. Struktur prosedur teks. Yang pertama, goals atau aim. Ini berisikan tujuan kegiatan atau hal yang akan dilakukan atau dibuat. Kemudian yang kedua, materials atau tools. Berisikan bahan-bahan ataupun alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat suatu barang atau mengerjakan suatu hal dalam prosedur teks. Material ini bersifat opsional atau tidak selalu ada. Yang ketiga yaitu steps, langkah-langkah atau tips yang harus dilakukan. Kemudian yang keempat, conclusion atau result, hasil akhir dari sesuatu telah dikerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan. Sekian dari saya, terima kasih sudah menyaksikan, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.